Selamat datang di video ini. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu siapa saja yang sedang menonton. Silakan tuliskan nama dan kota asal Anda di kolom komentar. Saya sangat senang bisa berkenalan dengan Anda semua, dan siapa tahu nama Anda akan saya sebut di video berikutnya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah topik penting yang sangat berhubungan dengan kesehatan jantung, khususnya untuk Anda para lansia, yaitu peran sayuran dalam memperkuat jantung. Anda mungkin sudah tahu bahwa sayuran adalah bagian penting dari pola makan sehat. Namun tahukah Anda bahwa beberapa jenis sayuran memiliki manfaat khusus yang sudah dibuktikan lewat penelitian ilmiah? Sayuran tersebut membantu melindungi jantung dan pembuluh darah dari berbagai masalah kesehatan. Selain manfaatnya, saya juga akan membagikan tips bagaimana cara mengonsumsi sayuran agar kandungan nutrisinya tetap optimal dan mudah diserap tubuh. Saya juga akan memberikan peringatan penting agar konsumsi sayuran tetap aman dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Tak kalah penting, saya akan menyajikan resep sehat yang praktis dan lezat, sehingga Anda dapat mengaplikasikan langsung di rumah sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena informasi yang saya berikan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung Anda agar tetap kuat dan terhindar dari risiko penyakit serius. Mari kita mulai pembahasan ini dan pelajari bersama bagaimana sayuran bisa menjadi kunci menjaga jantung sehat di usia lanjut. Dari sudut pandang dokter bedah jantung, saya sering menekankan pentingnya pola makan sehat untuk menjaga kesehatan jantung, terutama bagi pasien lansia. Salah satu makanan yang saya rekomendasikan adalah bayam, sayuran hijau yang memiliki banyak manfaat spesifik untuk jantung. Bayam mengandung nutrisi penting seperti magnesium dan kalium. Kedua mineral ini sangat berperan dalam mengatur tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung, sehingga dengan menjaga tekanan darah stabil melalui asupan bayam, kita meringankan beban kerja jantung. Selain itu, bayam kaya akan nitrat alami. Nitrat ini di dalam tubuh akan berubah menjadi oksida nitrat yang membantu melebarkan pembuluh darah, memperlancar aliran darah, dan mengurangi risiko serangan jantung. Penelitian juga mendukung manfaat bayam ini. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi sayuran tinggi nitrat, seperti bayam, secara signifikan menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi endotel, yaitu lapisan pembuluh darah yang sangat penting bagi kesehatan jantung. Ini adalah bukti ilmiah kuat yang mendasari anjuran saya kepada pasien untuk rutin mengonsumsi bayam. Namun, sebagai dokter, saya juga harus memberikan peringatan. Bayam mengandung oksalat, senyawa yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal pada sebagian orang. Oleh karena itu, bagi pasien dengan riwayat batu ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menambahkan bayam dalam menu harian secara rutin. Untuk Anda yang ingin mulai mengonsumsi bayam, saya sarankan agar bayam dimasak dengan cara yang sederhana, misalnya ditumis sebentar dengan sedikit minyak zaitun agar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Atau, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk salad segar yang dipadukan dengan tomat dan perasan lemon untuk rasa yang segar dan meningkatkan asupan vitamin C. Ingat, menjaga kesehatan jantung bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga gaya hidup dan asupan makanan sehari-hari. Bayam adalah salah satu senjata alami yang bisa Anda gunakan untuk menjaga jantung tetap kuat dan sehat, terutama di usia lanjut. Selanjutnya, mari kita bahas brokoli. Brokoli adalah salah satu sayuran yang sering dianjurkan untuk dikonsumsi oleh siapa saja yang ingin menjaga kesehatan jantung. Dengan kandungan nutrisi yang sangat kaya, brokoli memberikan manfaat luar biasa bagi pembuluh darah dan fungsi jantung secara keseluruhan. Manfaat brokoli untuk jantung. Salah satu keunggulan brokoli adalah kandungan sulforaphane, sebuah senyawa alami yang berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Peradangan kronis dalam tubuh seringkali menjadi awal dari berbagai penyakit kardiovaskular. Sulforaphane membantu mengurangi risiko ini dengan melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, brokoli kaya akan serat yang berperan penting dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Kolesterol yang tinggi seringkali menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung. Mengonsumsi brokoli secara rutin dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap dalam batas normal. Brokoli juga mengandung vitamin K, yang sangat diperlukan untuk menjaga pembekuan darah tetap normal dan melindungi jantung dari kerusakan. Selain itu, kandungan kalium pada brokoli membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi beban kerja jantung.
Penelitian terkait. Penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi sayuran dari keluarga cruciferous, termasuk brokoli, memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung dan stroke. Penelitian lain juga mengungkap bahwa konsumsi brokoli membantu meningkatkan fungsi endotel, yaitu lapisan dalam pembuluh darah yang berperan penting dalam menjaga elastisitas arteri. Tips konsumsi brokoli. Untuk menjaga kandungan nutrisinya, brokoli sebaiknya tidak dimasak terlalu lama. Kukus brokoli selama 5-7 menit atau tumis sebentar dengan sedikit minyak zaitun. Proses memasak yang terlalu lama dapat merusak kandungan sulforaphane, yang justru menjadi komponen penting untuk melindungi jantung Anda. Jika memungkinkan, pilih brokoli organik untuk menghindari residu pestisida. Simpan brokoli di lemari es dalam wadah tertutup agar tetap segar dan tahan lebih lama. Peringatan konsumsi. Meski sangat sehat, konsumsi brokoli secara berlebihan juga dapat memberikan efek kurang baik. Misalnya, brokoli mengandung goitrogen, senyawa yang dapat mengganggu fungsi tiroid pada beberapa orang, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar secara mentah. Jika Anda memiliki masalah dengan tiroid, konsultasikan dengan dokter sebelum meningkatkan konsumsi brokoli. Resep praktis dengan brokoli. Salah satu cara terbaik untuk menikmati brokoli adalah dengan membuat sup brokoli krim rendah lemak. Tumis bawang putih dan bawang bombay dengan sedikit minyak zaitun, tambahkan brokoli yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu masukkan kaldu sayur rendah garam. Biarkan mendidih sebentar, kemudian blender hingga halus. Sajikan dengan sedikit perasan lemon untuk rasa segar. Sup ini tidak hanya lezat tetapi juga sangat menyehatkan bagi jantung Anda. Selanjutnya, mari kita bahas beetroot, atau yang sering dikenal sebagai umbi beet. Apakah Anda pernah mencicipi sayuran ini? Dengan warna merah tua yang begitu khas, beetroot tidak hanya memanjakan mata tetapi juga menawarkan manfaat besar bagi kesehatan, terutama jantung. Yuk, kita pelajari lebih dalam bagaimana beetroot dapat menjadi bagian penting dari pola makan sehat Anda. Manfaat beetroot untuk jantung. Beetroot memiliki kandungan nitrat alami yang sangat tinggi. Setelah masuk ke dalam tubuh, nitrat ini diubah menjadi oksida nitrat, yang berperan penting dalam melebarkan pembuluh darah. Hasilnya, tekanan darah menurun, aliran darah meningkat, dan beban kerja jantung menjadi lebih ringan. Ini adalah kabar baik bagi siapa saja, terutama Anda yang memiliki tekanan darah tinggi atau ingin mencegah penyakit jantung. Tidak hanya itu, beetroot kaya akan folat dan vitamin C. Folat membantu menurunkan kadar homocysteine, senyawa yang dapat merusak dinding pembuluh darah jika kadarnya terlalu tinggi. Sementara itu, vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan seratnya yang tinggi juga membuat beetroot menjadi pilihan sempurna untuk menjaga kadar kolesterol tetap sehat. Serat membantu mengurangi kolesterol jahat, LDL, dalam darah dan mencegah penumpukan plak di pembuluh darah. Dengan konsumsi rutin, beetroot dapat membantu menjaga kesehatan arteri Anda. Penelitian terkait. Sebuah penelitian di jurnal Hypertension mengungkapkan bahwa konsumsi jus beetroot dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan dalam waktu 3 hingga 4 jam setelah dikonsumsi. Peneliti mencatat bahwa efek ini sangat terasa pada individu yang mengalami hipertensi. Selain itu, penelitian dari Queen Mary University of London menunjukkan bahwa jus beetroot dapat memberikan efek yang sebanding dengan obat hipertensi tertentu. Efek ini terjadi karena kandungan nitrat dalam beetroot yang mampu memperbaiki fungsi pembuluh darah secara alami. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa beetroot bisa menjadi salah satu senjata ampuh dalam menjaga kesehatan kardiovaskular. Tips konsumsi beetroot. Agar Anda dapat merasakan manfaat maksimal dari beetroot, cara terbaik adalah dengan mengonsumsinya dalam bentuk segar atau diolah dengan cara yang minimal. Jus beetroot segar bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Campurkan beetroot dengan apel atau wortel untuk mendapatkan rasa yang lebih manis dan menyenangkan. Anda juga bisa menambahkan jahe untuk sensasi segar dan manfaat tambahan bagi pencernaan. Jika Anda lebih suka masakan hangat, beetroot dapat dipanggang atau dikukus dan dijadikan campuran salad. Panggang beetroot dengan sedikit minyak zaitun dan taburi rempah-rempah favorit Anda untuk menciptakan rasa yang kaya tanpa kehilangan nutrisinya. Peringatan konsumsi. Meski beetroot sangat bermanfaat, konsumsi dalam jumlah besar harus dilakukan dengan hati-hati, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat batu ginjal.
Beetroot mengandung oksalat, yang dapat memicu pembentukan batu ginjal pada sebagian orang. Fenomena lain yang mungkin Anda alami setelah mengonsumsi beetroot adalah beeturia, yaitu perubahan warna urin menjadi merah atau merah muda. Jangan khawatir, ini adalah efek yang sepenuhnya normal dan tidak berbahaya. Resep praktis dengan beetroot. Salah satu resep yang tidak hanya sehat tetapi juga lezat, adalah smoothie beetroot berry. Untuk membuatnya, campurkan potongan beetroot segar, buah beri seperti blueberry atau stroberi, yogurt rendah lemak, dan sedikit madu ke dalam blender. Tambahkan air atau susu almond untuk mendapatkan tekstur yang lebih cair. Blender hingga halus, dan nikmati sebagai camilan sehat di pagi atau sore hari. Resep lainnya adalah roasted beetroot salad. Potong beetroot menjadi irisan tebal, panggang dalam oven dengan sedikit minyak zaitun hingga matang. Campurkan dengan daun hijau segar seperti bayam atau arugula, tambahkan keju feta, kacang kenari, dan dressing lemon. Salad ini tidak hanya menyehatkan tetapi juga kaya rasa dan cocok untuk hidangan utama atau pendamping. Jadi, apakah Anda tertarik mencoba beetroot? Dengan berbagai manfaatnya yang luar biasa, ditambah pilihan cara konsumsi yang bervariasi, beetroot layak menjadi bagian dari pola makan sehat Anda. Ingat, menjaga kesehatan jantung tidak harus sulit. Langkah sederhana seperti menambahkan beetroot ke dalam menu harian bisa memberikan perubahan besar. Selanjutnya, kita akan membahas kale. Apakah Anda sudah pernah mencoba sayuran hijau yang satu ini? Mungkin belum terlalu sering Anda temui di dapur, tapi kale adalah salah satu sayuran super yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Mari kita kupas tuntas mengapa kale patut masuk ke menu harian Anda. Manfaat kale untuk jantung. Kale dikenal sebagai salah satu sayuran dengan kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Di dalamnya terkandung vitamin K yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah pengerasan arteri, kondisi yang bisa memperberat kerja jantung Anda. Vitamin K juga membantu proses pembekuan darah, sehingga jika terjadi luka, proses penyembuhan bisa berjalan optimal. Selain vitamin K, kale juga kaya akan antioksidan seperti vitamin C, beta-karoten, dan flavonoid. Antioksidan ini membantu melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat mempercepat proses penuaan sel dan menimbulkan peradangan di pembuluh darah. Kale juga mengandung serat tinggi yang berguna untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Dengan kadar kolesterol yang lebih sehat, risiko pembentukan plak di arteri pun berkurang, sehingga darah dapat mengalir lebih lancar dan jantung tidak perlu bekerja terlalu keras. Penelitian terkait. Berbagai penelitian mendukung manfaat kale untuk kesehatan kardiovaskular. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrition Journal menemukan bahwa konsumsi sayuran hijau, seperti kale dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 20%. Ini karena kandungan serat dan antioksidannya yang mampu mengurangi peradangan dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Penelitian lain menunjukkan bahwa senyawa sulforaphane dalam kale membantu menurunkan tekanan darah dengan cara melindungi lapisan dalam pembuluh darah dari kerusakan oksidatif. Ini sangat penting untuk mencegah hipertensi dan komplikasi jantung. Tips konsumsi kale. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, kale sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan segar. Anda bisa mengolahnya menjadi salad segar dengan tambahan minyak zaitun dan perasan lemon, yang tidak hanya memperkaya rasa tapi juga membantu penyerapan nutrisi. Jika Anda kurang suka tekstur kasar kale mentah, coba rebus atau tumis sebentar dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih. Jangan terlalu lama memasak agar vitamin dan antioksidan tetap terjaga. Anda juga bisa menambahkan kale ke dalam sup atau smoothie hijau sebagai tambahan nutrisi yang mudah dicerna. Peringatan konsumsi. Meskipun kale sangat sehat, konsumsi berlebihan perlu diwaspadai bagi Anda yang sedang menjalani pengobatan pengencer darah. Vitamin K dalam kale bisa mengganggu efektivitas obat tersebut. Jadi, konsultasikan dulu dengan dokter jika Anda dalam kondisi ini. Selain itu, kale mengandung goitrogen, zat yang bisa memengaruhi fungsi tiroid jika dikonsumsi berlebihan. Namun, memasak kale dapat menurunkan kadar goitrogen ini. Resep praktis dengan kale. Salah satu resep mudah dan sehat adalah tumis kale bawang putih. Cukup tumis bawang putih cincang dengan minyak zaitun, masukkan potongan kale, dan tambahkan sedikit garam serta merica. Tumis sebentar hingga layu tapi tetap hijau segar. Hidangan ini cocok sebagai lauk pendamping makan siang atau malam.
Alternatif lain adalah smoothie kale. Campurkan kale segar, pisang, dan sedikit madu dengan susu almond. Blender hingga halus dan nikmati sebagai sarapan sehat yang menyegarkan. Kale adalah sayuran super yang sangat baik untuk jantung Anda. Dengan kandungan vitamin, serat, dan antioksidan yang melimpah, kale membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan kerja jantung optimal. Cobalah untuk memasukkan kale ke dalam menu harian Anda, dan rasakan manfaatnya bagi kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita bahas tomat. Apakah Anda suka makan tomat? Baik itu dimakan langsung, dibuat salad, atau sebagai bumbu masakan, tomat adalah sayuran yang kaya manfaat, terutama untuk kesehatan jantung. Yuk, kita pelajari mengapa tomat sangat penting untuk jantung Anda. Manfaat tomat untuk jantung. Tomat mengandung zat aktif bernama lycopene, yaitu antioksidan kuat yang memberikan warna merah khas pada tomat. Lycopene telah terbukti dapat menurunkan risiko penyakit jantung dengan cara melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain lycopene, tomat juga kaya akan vitamin C, kalium, dan serat. Kalium penting untuk mengatur tekanan darah dan membantu jantung bekerja dengan efisien. Serat dalam tomat membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, sehingga mengurangi risiko penyumbatan arteri. Penelitian terkait. Berbagai studi telah menunjukkan manfaat lycopene dalam tomat untuk kesehatan jantung. Penelitian yang diterbitkan di Journal of Nutrition menyatakan bahwa orang yang rutin mengonsumsi tomat memiliki risiko lebih rendah mengalami serangan jantung dan stroke. Ini karena lycopene dapat mengurangi peradangan dan oksidasi kolesterol jahat dalam tubuh. Sebuah penelitian di Italia juga menemukan bahwa suplemen lycopene membantu menurunkan tekanan darah sistolik pada orang dengan hipertensi ringan hingga sedang. Tips konsumsi tomat. Tomat paling baik dikonsumsi dalam bentuk segar atau dimasak ringan. Memasak tomat, seperti membuat saus tomat atau sup, sebenarnya meningkatkan kadar lycopene yang dapat diserap tubuh, jadi jangan ragu untuk mengolahnya dengan cara ini. Anda juga bisa membuat salad segar dengan irisan tomat, tambahan bawang merah, dan minyak zaitun. Minyak zaitun membantu penyerapan lycopene secara optimal. Peringatan konsumsi. Walaupun tomat sangat sehat, beberapa orang mungkin mengalami sensitivitas atau alergi ringan seperti mulas atau iritasi lambung jika mengonsumsi tomat dalam jumlah besar, terutama tomat mentah. Jika Anda merasa tidak nyaman, kurangi porsi dan coba masak tomat agar lebih mudah dicerna. Resep praktis dengan tomat. Salah satu resep sederhana adalah salad tomat Mediterania. Campurkan irisan tomat segar, potongan mentimun, bawang merah cincang, dan zaitun hitam. Tambahkan minyak zaitun ekstra virgin, perasan lemon, garam, dan merica secukupnya. Salad ini kaya antioksidan dan sangat segar untuk mendukung kesehatan jantung. Alternatif lain adalah sup tomat hangat. Tumis bawang bombay dan bawang putih, tambahkan tomat cincang, kaldu sayur rendah garam, dan sedikit herba seperti basil. Masak hingga tomat lunak, lalu blender hingga halus. Sup ini nikmat dan mudah dicerna. Tomat adalah teman baik jantung Anda. Dengan lycopene dan nutrisi penting lainnya, tomat membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan mengurangi risiko penyakit jantung. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan tomat dalam menu harian Anda dan rasakan manfaat sehatnya. Selanjutnya, kita akan membahas asparagus. Apakah Anda sudah pernah mencoba sayuran yang satu ini? Asparagus memiliki rasa yang unik dan tekstur renyah. Selain itu, asparagus juga kaya akan manfaat khusus untuk kesehatan jantung Anda. Mari kita pelajari bersama. Manfaat asparagus untuk jantung. Asparagus mengandung banyak nutrisi penting seperti vitamin K, folat, dan serat. Vitamin K dalam asparagus membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah pengerasan arteri. Folat berperan dalam menurunkan kadar homocysteine, sebuah senyawa dalam darah yang jika terlalu tinggi bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain itu, asparagus memiliki kandungan potasium yang cukup tinggi. Potasium sangat penting dalam mengatur tekanan darah dan membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Dengan kadar potasium yang cukup, tekanan darah Anda bisa lebih stabil dan jantung pun tidak terlalu terbebani. Serat dalam asparagus juga membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, menjaga pembuluh darah tetap bersih dari plak yang bisa menyumbat aliran darah. Penelitian terkait.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi asparagus secara rutin dapat memberikan efek positif pada tekanan darah dan kesehatan kardiovaskular. Misalnya, studi yang dipublikasikan dalam Journal of Medicinal Food menyebutkan bahwa ekstrak asparagus dapat membantu menurunkan tekanan darah pada tikus hipertensi, yang menunjukkan potensi manfaat bagi manusia. Meski penelitian langsung pada manusia masih terbatas, kandungan nutrisi dalam asparagus yang diketahui mendukung kesehatan jantung sudah sangat kuat berdasarkan ilmu gizi. Tips konsumsi asparagus. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, sebaiknya asparagus dimasak dengan cara direbus sebentar atau dikukus agar teksturnya tetap renyah dan nutrisi terjaga. Hindari memasak terlalu lama supaya vitamin dan mineral tidak hilang. Anda juga bisa menambahkan asparagus ke dalam salad hangat, sup, atau tumisan dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih untuk rasa yang lebih nikmat. Peringatan konsumsi. Asparagus memiliki sifat diuretik ringan, yang membantu mengeluarkan kelebihan garam dan air dari tubuh. Namun, bagi Anda yang memiliki masalah ginjal atau sedang mengonsumsi obat diuretik, konsultasikan dulu dengan dokter agar tidak terjadi efek samping. Beberapa orang juga mungkin mengalami bau urin yang khas setelah makan asparagus. Ini normal dan tidak berbahaya. Resep praktis dengan asparagus. Resep sederhana yang bisa Anda coba adalah asparagus panggang dengan minyak zaitun. Cukup oleskan asparagus dengan minyak zaitun, garam, dan merica, lalu panggang di oven atau di atas teflon hingga sedikit kecoklatan. Hidangan ini mudah dibuat dan lezat sebagai lauk. Alternatif lain adalah sup asparagus krim. Rebus asparagus bersama bawang bombay dan kaldu rendah garam, kemudian blender hingga halus. Tambahkan sedikit krim atau susu rendah lemak untuk rasa lembut yang cocok untuk lansia. Asparagus adalah sayuran hijau yang tidak hanya enak tapi juga sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Dengan kandungan vitamin, folat, dan potasium, asparagus membantu menstabilkan tekanan darah dan melindungi pembuluh darah. Yuk, mulai masukkan asparagus dalam menu harian Anda dan rasakan manfaatnya. Sekarang kita sampai pada bawang putih. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan bawang putih, yang sering menjadi bumbu dapur favorit. Tapi tahukah Anda bahwa bawang putih juga punya khasiat luar biasa untuk kesehatan jantung? Mari kita pelajari lebih dalam. Manfaat bawang putih untuk jantung. Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama allicin, yang terbentuk saat bawang putih dihancurkan atau dicincang. Allicin ini berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri yang kuat, membantu melawan peradangan dan menjaga pembuluh darah tetap sehat. Kandungan bawang putih dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat, LDL. Dengan menurunkan kedua faktor risiko tersebut, bawang putih membantu mencegah terjadinya penyumbatan arteri dan memperlancar aliran darah sehingga jantung bekerja lebih ringan. Penelitian terkait. Beberapa penelitian klinis menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih secara rutin selama beberapa minggu dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ringan sampai sedang. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Nutrition juga mencatat bahwa bawang putih bisa menurunkan kolesterol total dan LDL dalam darah. Selain itu, efek antiperadangan bawang putih membantu mengurangi risiko aterosklerosis atau penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Tips konsumsi bawang putih. Agar kandungan allicin terbentuk maksimal, bawang putih sebaiknya dicincang atau dihancurkan dan didiamkan selama 10 menit sebelum dimasak. Ini membantu mengaktifkan senyawa bermanfaatnya. Anda bisa menambahkan bawang putih dalam tumisan sayur, sup, atau sebagai bumbu marinasi daging dan ikan. Jika Anda kurang suka bau dan rasa kuat bawang putih, coba konsumsi dalam jumlah kecil secara rutin. Peringatan konsumsi. Bawang putih bisa menyebabkan iritasi lambung bagi beberapa orang, terutama jika dikonsumsi dalam keadaan mentah dan dalam jumlah banyak. Jika Anda punya masalah lambung seperti MAG, sebaiknya batasi konsumsi bawang putih mentah. Selain itu, bagi Anda yang sedang memakai obat pengencer darah, konsultasikan dulu dengan dokter karena bawang putih juga memiliki efek memperlancar darah dan dapat berinteraksi dengan obat tersebut. Resep praktis dengan bawang putih. Resep mudah dan lezat adalah tumis sayur bawang putih. Tumis bawang putih cincang dengan sedikit minyak zaitun, kemudian masukkan sayuran favorit Anda seperti brokoli atau asparagus. Tambahkan garam dan merica secukupnya. Hidangan ini kaya rasa dan baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat saus bawang putih yogurt
dengan mencampur yogurt rendah lemak, bawang putih cincang halus, perasan lemon, dan sedikit garam. Saus ini cocok untuk cocolan sayur atau salad. Bawang putih adalah rempah kecil dengan manfaat besar untuk kesehatan jantung Anda. Dengan kandungan alicin yang membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol, bawang putih patut menjadi bagian dari menu harian Anda. Yuk, jangan ragu menambahkan bawang putih dalam masakan Anda untuk jantung yang lebih sehat. Sebelum kita mengakhiri pembahasan hari ini, mari kita ringkas kembali apa yang sudah kita pelajari. Kita telah membahas berbagai jenis sayuran yang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung, mulai dari bayam, brokoli, beetroot, tomat, asparagus, hingga bawang putih. Setiap sayuran memiliki kandungan nutrisi unik yang membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kolesterol jahat, serta menjaga elastisitas dan kesehatan pembuluh darah Anda. Dengan rutin mengonsumsi sayuran ini, Anda bisa mendukung kesehatan jantung secara alami dan efektif. Selain itu, kita juga mengetahui beberapa tips cara mengolah sayuran agar nutrisinya tetap terjaga, peringatan untuk beberapa kondisi khusus, dan resep sederhana yang bisa Anda coba di rumah. Semua informasi ini dirancang khusus untuk membantu Anda, para lansia, agar dapat menjaga jantung tetap sehat dan kuat. Sekarang, saya ingin berbagi kisah inspiratif tentang Pak Herman, seorang bapak berusia 68 tahun yang dulu sering merasa cepat lelah dan khawatir dengan tekanan darahnya. Setelah mulai rutin mengonsumsi sayuran sehat seperti yang kita bahas, tekanan darah dan kolesterolnya menurun, stamina meningkat, dan beliau merasa lebih bersemangat menjalani hari-harinya. Kisah Pak Herman mengingatkan kita bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar bagi kesehatan jantung dan kualitas hidup kita. Saya sangat berharap informasi ini dapat menjadi motivasi bagi Anda untuk memulai gaya hidup sehat dengan menambahkan sayuran dalam menu sehari-hari. Ingat, menjaga kesehatan jantung bukan hanya untuk Anda saja, tapi juga untuk keluarga yang mencintai Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton dan mendengarkan video bermanfaat ini. Saya sangat menghargai kesetiaan Anda sebagai penonton setia. Jangan lupa untuk terus menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jantung yang sehat adalah kunci agar kita dapat menikmati masa tua dengan penuh energi dan kebahagiaan. Salam hangat dari saya, dan sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga diri Anda.